Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siska Windari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Nah, pada penasaran kan? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian eksperimen. Menurut Sugiono 2012 mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian menurut Ari Kunto 2006 mendefinisikan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau kausal antara dua faktor yang sengaja dimunculkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian eksperimen ini adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan manipulasi data terlebih dahulu melalui perlakuan tertentu supaya pada langkah selanjutnya dapat diamati data yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dalam penelitian eksperimen. Dilihat pada penelitian eksperimen, maka variabelnya ada dua, yakni variabel eksperimental, treatment variable, dan variabel non-eksperimental. Nah, variabel eksperimental atau treatment variable adalah variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu, yang mana diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari adanya eksperimen. Variabel eksperimental ini menjadi kondisi yang hendak diteliti oleh pihak peneliti mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Kemudian, variabel non-eksperimental adalah variabel yang tidak sengaja dilakukan tetapi tetap dapat memberikan pengaruh terhadap hasil. Nah, untuk mengetahui pengaruh atas variabel tersebut, maka kedua kelompok ini harus dikenakan kontrol yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama ada manipulasi variabel. Dalam tindakan tersebut, tidak dilakukan secara sembarangan begitu saja, tetapi tetap harus secara terencana oleh si peneliti. Tindakan manipulasi yang dimaksud adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh pihak peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah dengan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang bersangkutan. Misalnya, dalam suatu proses penelitian eksperimen yang dilakukan di laboratorium, terdapat dua kelompok, yakni kelompok treatment dan kelompok kontrol yang diberikan tingkatan suhu pada ruangannya berupa dingin, sedang, dan panas. Nah, ketika proses manipulasi nanti akan terdapat perbedaan kondisi ruangan yang telah direncanakan sebelumnya, supaya peneliti dapat memperoleh hasil yang mungkin berbeda terhadap dua kelompok tersebut. Dari adanya perbedaan yang muncul, dapat diperhitungkan sebagai akibat atas adanya manipulasi variabel terhadap dua kelompok. Yang kedua, mengontrol variabel. Mengontrol adalah tindakan untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin saja mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian ini tentu saja memiliki peranan penting. Hal tersebut karena tanpa adanya tindakan kontrol secara sistematis, maka pihak peneliti tidak dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat, terutama pada variabel terikat. Tujuan dari tindakan ini adalah mengatur situasi yang terjadi di dalam penelitian eksperimen, supaya efek dari variabel tersebut dapat diteliti. Yang ketiga, melakukan observasi. Ketika proses penelitian eksperimen ini tengah berlangsung, pihak peneliti akan melakukan observasi terhadap dua kelompok. Tujuannya adalah supaya dapat melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul, serta memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok tersebut atas adanya kontrol dan manipulasi variabel yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses penelitian eksperimen ini, biasanya akan terdapat dua kelompok variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat.
Nah, pihak peneliti dianjurkan untuk lebih melakukan pengamatan terhadap variabel terikat sebab variabel tersebut nantinya yang akan menerima akibat atas terjadinya perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Nah, apa sih tujuan dari penelitian eksperimen ini? Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dan dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan perlakuan berbeda. Nah, berikut uraian tujuan dari dilakukannya penelitian eksperimen. Yang pertama, untuk membangun hubungan yang memiliki fenomena sebab akibat, causal effect relationship. Yang kedua, untuk mempelajari pengaruh dari perubahan faktor atas situasi yang telah dikontrol. Yang ketiga, untuk mencari pengaruh atas perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang dikontrol. Yang keempat, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemberian suatu perilaku dengan sengaja oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Lalu, apa saja sih syarat-syarat pelaksanaan penelitian eksperimen? Yang pertama yaitu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja mengenai waktu dan lokasi di mana dirinya akan melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dengan kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi variabel, mengubah dan mengontrol yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding, control group, selain kelompok yang akan diberi perlakuan tertentu, experimental group. Selanjutnya yaitu kesalahan umum yang terjadi saat penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu tidak dapat mengontrol variabel-variabel lain di luar variabel penelitian. Yang kedua, diteliti terlalu sedikit. Yang ketiga, tidak mampu membagi kelompok menjadi subkelompok. Yang keempat, variabel yang digunakan sebagai dasar pengelompokan malah terlalu banyak. Yang kelima, variabel yang dijadikan sebagai dasar pengelompokan tidak mempunyai korelasi atau hubungan secara kuat dengan variabel terikat. Yang terakhir yaitu memberikan beberapa kali perlakuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prosedur penelitian eksperimen. Prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan penelitian eksperimen ini pada dasarnya sama dengan prosedur dari metode penelitian lainnya. Menurut MZIR 2010, prosedur dalam penelitian ini mencakup yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Yang ketiga, memilih desain penelitian. Yang keempat, melaksanakan prosedur. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Dalam penelitian eksperimen, nantinya harus diarahkan oleh sekurang-kurangnya satu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat atau kausal yang diharapkan antara dua kelompok. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu validitas penelitian eksperimen. Validitas ini terbagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang kita bahas yang pertama yaitu validitas internal. Menurut Hajar, 1996, validitas internal ini adalah penelitian yang dibuat berkenaan dengan keyakinan bahwa hipotesis tandingan dapat disingkirkan dari adanya kemungkinan sebagai eksplanasi dari hasil penelitian. Maka dari itu, peneliti perlu mengenali variabel apa saja yang mungkin dapat muncul dalam hipotesis tandingan bagi variabel eksperimental. Terdapat 8 jenis variabel asing yang dapat mengancam validitas ini dan perlu diperhatikan ketika hendak melaksanakan penelitian eksperimen, yakni yang pertama, historis, yang kedua, kematangan, yang ketiga, instrumentasi, yang keempat, testing, yang kelima, regresi, yang keenam, statistik, yang ketujuh, seleksi yang berbeda, dan yang terakhir yaitu moralitas. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Dalam validitas ini ada dua macam, yakni validitas populasi yang berkaitan dengan populasi subjek sampelnya dan validitas ekologis yang berkaitan dengan kondisi eksperimen terhadap kondisi lingkungan lain. Lalu, apa saja sih kelebihan dari penelitian eksperimen ini?
Yang pertama yaitu meminimalisir adanya risiko berupa variabel tidak saling berhubungan dan adanya pembauran dalam hasil penelitian. Yang kedua, menjadi satu-satunya desain riset yang membuat hubungan sebab akibat atau kausal dari variabel-variabelnya. Yang ketiga, mampu mengendalikan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan waktu menuju validitas, terutama ketika melakukan pra dan pasca pengujian. Yang terakhir yaitu memungkinkan upaya manipulasi yang fleksibel, efisien, dan secara statistik. Nah, pada penelitian eksperimen ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu desain penelitian eksperimen sulit untuk mewakili populasi tertentu. Yang kedua, kesulitan dalam pemilihan variabel pengendali untuk mengeluarkan semua variabel yang membaur. Yang ketiga, tidak mampu mengisolasi satu variabel sebab ketika hipotesis tidak dapat dikendalikan, maka sejumlah besar variabel tidak saling berhubungan. Yang keempat, sering tidak memungkinkan untuk membuat tempat alami yang diinginkan oleh pihak peneliti sebagai lapangan penelitiannya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.